Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa, yaitu Enakin Ajah Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1, pertemuan yang menggemparkan. Tahap pertama. Desa Karangjati dikenal sebagai desa yang damai, tenang, dan penuh dengan orang-orang tua yang menjalani sisa hidup mereka dengan sederhana. Di salah satu ujung desa, berdiri sebuah gubuk tua yang hampir roboh, dihuni oleh seorang lelaki renta bernama Kakek Slamet. Usianya sudah 80 tahun. Tubuhnya membungkuk, kulitnya keriput, dan suaranya bergetar saat bicara. Ia hidup sebatang kara sejak istrinya meninggal 20 tahun lalu. Namun, semua warga desa mengenal Kakek Slamet sebagai orang baik. Meskipun miskin, ia sering membantu tetangga menimba air atau memperbaiki pagar. Semua dilakukan dengan tulus, tanpa meminta imbalan. Suatu hari, desa digemparkan oleh kedatangan seorang gadis muda, cantik, berkulit cerah, dan berpenampilan mencolok dibandingkan warga desa lainnya. Namanya Nadia. Umurnya baru 21 tahun. Katanya ia adalah keponakan dari Pak RT yang tinggal di kota. Ia memilih tinggal sendiri di rumah tua warisan orang tuanya, yang tak jauh dari gubuk Kakek Slamet. Hari-hari pertama, Nadia jarang keluar rumah. Ia seperti menyembunyikan diri dari dunia luar. Beberapa warga sempat mencurigainya. Jangan-jangan dia pelarian, bisik Bu Wati saat di warung. Namun, semua itu berubah ketika suatu sore hujan deras mengguyur desa. Saat pulang dari ladang, Kakek Slamet menemukan Nadia tergeletak di tengah jalan berlumpur. Tubuhnya demam tinggi, bibirnya pucat, dan ia hanya bisa mengucap satu kata, "Tolong!" Kakek Slamet, dengan tubuh renta dan langkah terseok, memapah tubuh muda itu hingga ke gubuknya. Ia menyalakan tungku, membuatkan air jahe, dan menyelimuti Nadia dengan kain lusuh peninggalan istrinya. Malam itu, badai mengamuk di luar, dan di dalam gubuk tua, dua jiwa dari dunia yang sangat berbeda mulai terhubung oleh rasa kemanusiaan. Keesokan paginya, Nadia bangun dengan mata berat dan kepala pening. Ia kaget saat menyadari berada di rumah gubuk tua. Namun, senyum hangat Kakek Slamet menyambutnya. "Kamu sudah baikan, Enduk?" tanya si kakek sambil menyuguhkan bubur panas. Aku nggak tahu harus bilang apa." "Terima kasih, Kek," jawab Nadia dengan suara lirih. Sejak kejadian itu, hubungan mereka mulai berubah. Nadia sering datang ke gubuk Kakek Slamet, membawakan makanan. Bahkan terkadang duduk berdua di serambi dan mendengarkan cerita-cerita si kakek tentang masa mudanya. "Dulu, waktu aku seusiamu, aku kerja jadi kuli pelabuhan. Kuat, kekar, dan ya, sering ditaksir cewek juga," ujar Kakek Slamet sambil tertawa kecil. Nadia pun tertawa, untuk pertama kalinya sejak datang ke desa. Hari demi hari, ikatan mereka semakin erat. Warga desa mulai curiga. "Kok Nadia sering banget ya ke rumah si kakek?" gumam Pak Harun. "Apa jangan-jangan?" Suatu hari, ketika Kakek Slamet sedang membantu memperbaiki pagar rumah Nadia, mereka berdua tertangkap basah tertawa dan saling bercanda. Beberapa ibu-ibu yang lewat langsung membelalakkan mata. Gosip pun menyebar seperti api. Dari rumah ke rumah, warung ke warung. Namun tak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Sampai suatu hari Nadia tiba-tiba menghilang selama beberapa minggu. Saat ia kembali, tubuhnya tampak berbeda. Pipinya pucat, tubuhnya kurusan, dan perutnya membuncit. Warga desa langsung berspekulasi, dan pertanyaan pun muncul di setiap sudut desa. Siapa ayah dari anak itu? Belum ada jawaban. Dan ketegangan mulai memuncak. Bagian 2, pengakuan yang mengguncang. Tahap kedua. Desa Karangjati seperti tak pernah setenang dulu. Sejak Nadia kembali dengan kondisi perut yang mulai membesar, suasana desa berubah mencekam. Ibu-ibu makin sering berkumpul di warung, bukan untuk belanja, melainkan bergosip. Para lelaki hanya menggelengkan kepala, sementara anak-anak dilarang orang tuanya mendekati rumah Nadia. Namun Nadia tetap tenang. Ia tidak menutupi kehamilannya. Ia tetap berjalan ke pasar setiap pagi, tetap menyapa para tetangga meskipun tak dijawab. Ia bahkan tetap datang ke gubuk tua di ujung desa, tempat satu-satunya orang yang masih memperlakukannya seperti manusia, Kakek Slamet. Pada suatu malam Jumat, digelar rapat desa darurat di balai. Hampir seluruh warga datang, dipimpin langsung oleh Pak RT. Isinya hanya satu, mendesak Nadia mengaku siapa ayah dari bayi dalam kandungannya. Di tengah sorotan mata dan teriakan desakan, Nadia berdiri, tubuhnya gemetar, tetapi matanya menatap lurus. "Saya akan jujur malam ini," ucapnya.
Semua langsung diam. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Bayi ini, anak dari orang yang merawat saya, saat saya hampir mati di jalan. Orang yang tak punya apa-apa, tapi memberikan segalanya. Orang yang membuat saya percaya bahwa masih ada cinta yang tulus. Warga menahan napas. Anak ini, anak dari kakek Slamet. Seketika, balai desa gemuruh. Teriakan, umpatan, bahkan beberapa lelaki berdiri marah. Ada yang menggebrak meja. Kurang ajar, kakek tua cabul, dia pasti memaksa gadis itu. Namun kakek Slamet hanya duduk diam. Tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena sedih dan bingung. Ia menunduk, menahan air mata. Pak RT pun akhirnya menenangkan warga dan meminta semua tenang. Kek Slamet, benar apa yang dikatakan Nadia? Tanya Pak RT pelan. Kakek Slamet mengangkat wajahnya yang penuh keriput dan kesedihan. Aku tidak pernah menyentuh dia tanpa izin. Aku pun tak mengira bisa mencintai seseorang lagi di usia ini. Tapi Nadia, dia yang membuatku merasa hidup kembali. Warga semakin geger. Beberapa orang langsung pulang dengan muka masam. Esok harinya, desakan untuk mengusir kakek Slamet pun muncul. Bahkan rumah Nadia dilempari batu oleh orang tak dikenal malam-malam. Di dinding rumahnya, tertulis dengan cat merah, "Pelaur dan penyimpang." Namun Nadia tak goyah. Ia berdiri di depan rumah dengan mata sembab tapi penuh keberanian. Ia tahu apa yang ia alami bukanlah kisah cinta biasa, dan cinta mereka bukan untuk dimengerti semua orang. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah datang ke desa. Seorang wanita elegan turun, memeluk Nadia. Ternyata itu ibu kandung Nadia. Ia datang setelah mendengar kabar dari orang desa. Dalam rumah, Nadia akhirnya mengungkapkan semuanya. Ia menceritakan masa lalunya. Tentang bagaimana ia pernah diperkosa oleh pacarnya di kota, bagaimana keluarganya malah menyalahkannya, dan bagaimana ia mencoba bunuh diri dengan overdosis obat sebelum kabur ke desa ini. Dan di tengah keputusasaan itu, kakek Slamet menjadi satu-satunya orang yang memeluknya, bukan karena tubuhnya, tapi karena jiwanya. Ibunya menangis, lalu menatap kakek Slamet dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, karena sudah menyelamatkan anak saya. Namun, desa belum memaafkan. Gosip tetap bergulir, dan stigma tetap menempel. Hingga akhirnya, satu kabar mengejutkan kembali mengguncang desa. Nadia memutuskan akan melahirkan anaknya di desa, dan akan menetap selamanya di sana, bersama kakek Slamet, dan mereka bersiap menghadapi dunia yang akan terus menilai, dengan bayi yang belum lahir, yang telah menjadi simbol cinta paling tak terduga di desa Karangjati. Bagian 3, keajaiban yang mengubah. Segalanya, tahap ketiga. Hari demi hari berlalu, dan musim hujan kembali menyelimuti desa Karangjati. Tapi kali ini bukan hanya hujan yang menetes di bumi, melainkan juga hujatan, cibiran, dan dinginnya tatapan dari warga desa terhadap dua sosok yang kini menjadi sorotan, Nadia dan kakek Slamet. Meski begitu, keduanya tetap bertahan. Setiap pagi, kakek Slamet terlihat menyapu halaman rumah Nadia. Tubuhnya yang renta berjalan perlahan, tetapi sorot matanya penuh keteguhan. Nadia kini memakai daster longgar, perutnya makin membuncit, tapi senyumnya tak pernah hilang. Di balik luka masa lalu dan penolakan orang-orang, ia seperti menemukan kekuatan baru dari lelaki tua yang selalu berdiri di sampingnya. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar langit, teriakan Nadia menggema dari dalam rumah. Air ketubannya pecah. Ia akan melahirkan. Tak ada bidan, tak ada dokter. Bahkan para tetangga enggan membantu. Kakek Slamet panik, tangannya gemetar, tapi ia tak bisa meninggalkannya. Dengan kain lusuh, air hangat, dan doa-doa lirih, kakek Slamet menemani proses kelahiran itu sendiri. Hingga akhirnya, tangisan bayi memecah malam. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Matanya bulat, kulitnya cerah, dan suaranya kencang, seperti menolak dijadikan aib. Esoknya, warga yang tadinya mencibir, diam-diam mengintip dari balik jendela. Ada yang mulai ragu, ada pula yang diam-diam meneteskan air mata, melihat si bayi digendong oleh kakek renta dengan tatapan penuh cinta. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar. Kakek Slamet berhasil membantu proses kelahiran cucu, atau lebih tepatnya, anaknya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Media lokal mulai tertarik, wartawan berdatangan. Video tentang Nadia dan kakek Slamet menyebar di internet. Judul-judul kontroversial muncul. Gadis 21 tahun menikah dengan kakek 80 tahun, ini alasan mengejutkannya. Ditinggal dunia, dikhianati keluarga, kakek ini, temukan cinta sejati di usia senja. Viral.
ribuan komentar. Ada yang mencaci, tapi tak sedikit yang membela. Beberapa minggu kemudian, datanglah sebuah mobil ambulans dan mobil dinas dari kota. Dari dalamnya, turun seorang dokter muda dan seorang psikolog sosial. Mereka datang membawa bantuan dan permohonan untuk menjadikan kisah kakek Slamet dan Nadia sebagai bagian dari program nasional rehabilitasi sosial. Pemerintah membangunkan rumah baru untuk mereka, sekolah gratis untuk sang anak, bahkan kakek Slamet diangkat sebagai duta kehormatan lansia inspiratif. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa bulan setelah kelahiran bayi itu, yang diberi nama Sakti Slamet, kakek Slamet jatuh sakit. Tubuhnya melemah, napasnya sesak, dan ia lebih banyak terbaring. Suatu malam, dengan tangan lemah yang menggenggam jari mungil Sakti, kakek Slamet berbisik pada Nadia. "Aku bukan orang penting, Andia, tapi kamu membuat sisa hidupku berarti." Nadia menangis. Ia tahu waktu kakek Slamet tak lama lagi. Keesokan paginya, kakek Slamet meninggal dalam tidur. Senyum masih menghiasi wajahnya. Di tangannya tergenggam surat kecil yang ia tulis semalam. "Untuk anakku, Sakti, jangan pernah takut mencintai, walau dunia tak mengerti. Karena cinta yang sejati bukan soal usia, tapi soal jiwa." Desa Karangjati menangis. Warga yang dulu mencibir, kini berdatangan ke pemakaman. Tak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanya keheningan dan rasa sesal. Hari ini, rumah peninggalan kakek Slamet berdiri kokoh. Di depannya, sebuah papan kayu bertuliskan, "Rumah Harapan Slamet, tempat perlindungan perempuan terluka dan lansia terlantar." Dikelola oleh Nadia dan anaknya, Sakti. Dan kisah cinta yang tak lazim ini menjadi legenda. Bukan karena kontroversinya, tapi karena keberanian mereka mencintai saat seluruh dunia memilih membenci. Tamat. Demikian cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen. Ya, terima kasih.